Para hadirin dan pemirsa Madinah Channel dimanapun berada, Sa'ala Rabbahu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-waladah, untuk diberikan seorang anak. Fa'ajaballahu du'aahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan, mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa basyarahu bil waladi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggembirakan hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa waladathu ummuhu, diberikan seorang anak yang dilahirkan di dalam rahim seorang istri yang bernama Siti Hajar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka dikisahkan setelah Nabi Allah Ismail terlahirkan ke dunia, tatkala Nabi Allah Ismail telah sampai pada puncak kebaligan dan mampu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan tentang dirinya. Ai lamma wasala an yamshiya ma'ahu, yang mana tatkala putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam sudah pantas untuk berjalan, sudah pantas untuk berlari bersama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah bisa diajak main ini anak. Wa huwa ibnun, ada salah satu pendapat yang mengatakan Nabi Ismail alaihissalam berusia sab'i sinina, 7 tahun. Wakila, dan juga ada pendapat yang mengatakan ibnu thalati asyarata sanatan, Nabi Ismail berusia 13 tahun. Jadi berbeda pendapat, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun usia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walafdhu ma'ahu lil bayan, yang mana kedua lafaz tersebut, usia 7 tahun dan 13 tahun, selaku penjelasan saja menerangkan tentang posisi daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Yakni lamma balagol hadda, tatkala telah sampainya pada batas-batas alladhi yuqaddiru fihi ala sa'yi, Nabi Allah Ismail bisa berjalan. Qila lahu fi naumihi, maka suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi di dalam tidurnya. Ufa binadrika ya Ibrahim, laksanakanlah janjimu. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu pada saat belum memiliki anak pernah bersumpah, pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu keridhaan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lamma kanat lailatut tarwiyati wa nama, pada saat datangnya mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu dinamakan hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Ai fil manami, yang mana di dalam mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaqulu, ada suara yang mengatakan, ya Ibrahimu ufi binadrika, wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu, laksanakanlah janjimu. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi harinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah terbangun di dalam tidurnya, akhadha yatarawwa, Nabi Ibrahim memikirkan, masih dalam keadaan bimbang, ayyatafakkaru, Nabi Ibrahim memikirkan, ahwa minallah am minasyaitan, kejadian mimpinya ini dari Allah apa dari syaitan. Falidha sumya yaumat tarwiyati, maka hari keraguan, hari kebimbangan Nabi Ibrahim tatkala menemui mimpi yang seperti ini dinamakan hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Falamma amsa ra'a thaniyan, maka pada saat besoknya, tatkala di malam harinya, Nabi Allah Ibrahim dimimpikan yang kedua kali dengan mimpi yang sama. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi harinya, arafa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memastikan mimpi yang kedua kalinya tersebut ini, yakin, memastikan annahu minallahi, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. 2 malam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditegur lewat mimpinya, ufa binadrika, laksanakan janjimu. Maka tatkala di malam yang kedua, Arafah, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini, mengetahui bahwasanya annahu minallahi ta'ala, ini mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha sumya dzalikal yaum, maka hari di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meyakini, mengetahui itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yauma Arafata, maka hari tersebut dinamakan hari Arafah. Wa ismun dalikal makani Arafat, maka ada suatu tempat yang mana tempat tersebut dinamakan Arafah,
yaitu Gunung Arafah yang tidak jauh dari kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kedua kalinya dinamakan hari Arafah, atau hari di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tsumma ra'a fil lailati tsalitsati mithlahu. Lalu di keesokan harinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang sama. Suara mengatakan, ufa binadrika, laksanakan nazarmu, laksanakanlah janjimu. Fahima binahrihi. Maka di mimpi yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah paham, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sumpahnya, untuk melaksanakan janjinya tatkala dikaruniai seorang anak, akan dia korbankan, akan dia sembelih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.